Novi, sebagai pengacara Novi ya, sampai hari ini apa update-nya Kak? Mbak Novi tetap pada pendiriannya bahwa kesehatan Agus, pengobatan Agus adalah hal yang utama. Jadi dengan adanya serangan-serangan pribadi terhadap Novi saat ini mengabaikan saja. Karena itu bukan substansi sebenarnya. Substansinya bagaimana Agus bisa sembuh dan Agus datang untuk meminta kembali berobat. Mau dimanapun berobat, di dokter paling mahal sekalipun, bahkan di luar negeri, akan diantar oleh Mbak Novi. Dan selebihnya Novi juga memikirkan, misalnya sudah diobati, otomatis kan Agus nggak bekerja tuh, harus menghidupi istrinya dan keluarganya. Dan juga Agus harus bolak-balik, perobatan jalan itu juga harus dipikirkan. Bagaimana kedepannya untuk Agus. Dan saya bilang sama Mas Agus dan keluarga, ayolah buang ego, ya Mbak Novi tetap menunggu. Kalau sungkan dengan Mbak Novi bisa datang ke saya untuk saya antar ke Mbak Novi. Ya, saya pribadi melihatnya begini ya. Ini tidak lagi tentang Novi dan Agus nih. Ya, ada katakanlah saya bilangnya pihak ketiga, yaitu pengacaranya Agus yang membuat manuver-manuver di media yang pada akhirnya keluar daripada substansi, menyerang Novi, menyerang pribadinya Novi. Semua dibongkar, masa lalunya Novi dibongkar, yang saya rasa ini bentuknya tuduhan ya. Karena kalau kita bicara si A adalah penjahat, tuh itu harus ketok palu dong. Kalau para pengacaranya Agus ini menyatakan Novi ada dugaan pidana, kan Anda orang hukum, Anda kan sarjana, bahkan ada embel-embel tambahan gelar di diri Anda, bawa dong ke kantor polisi, laporkan ke SPKT, nanti didisposisi di unit berapa, biar diadakan penyelidikan dan penyidikan hingga gelar perkara ada Novi misalnya gitu, terbukti bersalah, ditetapkan tersangka. Janganlah teriak-teriak di media, di ruang-ruang publik, malu saya loh. Makanya kemarin jargon saya, sekolah di mana bro? Ya kalau orang sekolahan lapor langsung ketika ada indikasi dugaan pidana, jangan menuduh, kemudian membusukkan, kemudian membuat berita hoax, menghinakan klien saya. Nggak baik itu bukan seorang pengacara namanya. Sekarang gini ya, manusia itu yang dipegang mulutnya, maka ada peribahasa mulutmu harimaumu, kan begitu. Bahkan saya orang Islam mengatakan apa yang keluar dari mulutmu itu adalah doa, kan begitu. Nah, saya kembalikan kepada salah satu pengacara Novi yang menyatakan kalau tidak bisa memenjarakan Novi, saya akan toga saya lepas, katanya. Toga akan saya lepas. Ini kamu ini pengacara atau preman? Kamu ini pengacara atau dai? Gitu. Jadi kayak pengen banget menggebu-gebu memenjarakan klien saya. Anda ini sudah mengambil kewenangan polisi, mengambil kewenangan jaksa, mengambil kewenangan hakim. Sekolah di mana, bro? Yang benar dong kalau bicara. Saya akan tagih janjinya. Permintaan maaf tidak bisa menghapus pidana. Anda sudah melakukan pembunuhan karakter dan fitnah terhadap klien kami. Dan bahkan pengacara FA, pengacaranya Agus, sudah menyerang saya secara pribadi. Secara kode etik sudah salah menyerang klien saya dan menyerang saya secara pribadi. Secara pidana sudah masuk unsurnya. Ngapain? Apakah kalian tidak punya jurus-jurus ilmu hukum lagi sehingga melakukan ad hominem, penyerangan pribadi? Come on, sekolah di mana Anda? Saya lihat sosok Novi dulu nih. Novi ini pekerja sosial. Dia menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan sosial. Ya, nggak banyak orang yang bisa melakukan itu. Nggak banyak orang yang mau berbuat. Yang pada akhirnya banyak donatur yang percaya dengan Novi dan yayasannya, kan begitu loh. Nah, yayasan ini berdiri karena adanya undang-undang yayasan, ada legal standing yang dipertanyakan oleh pihak sebelah, legal standing ada, gitu. Nah, kemudian undang-undang yayasan korelasinya dengan Permensos nomor 8 tahun 2021, di mana di pasal 25 ayat 2 huruf D dan E harus adanya pelaporan tiap
berkala setiap tahun. Kemudian ada dokumentasi yang disalurkan apa aja, bentuk uang, makanan, barang dan sebagainya. Itu wajib Permensosnya. Nah kalau Dinsos, Permensos, Kemensos itu kan sifatnya pengawasan, Bang. Sementara undang-undang yayasan mengatakan bahwa yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik yang kemudian pengurusnya memberikan laporan kepada pengawas, pengawas melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Dan ketika orang teriak audit dong audit, lah namanya yayasan tiap tahun wajib kok, itu perintah undang-undang yayasan dan sudah dilakukan. Makanya banyak orang percaya terhadap Novi. Dan Novi lakukan hari ini meminta keterangan dari Agus kemana saja dananya kemarin, karena Novi ini sedang menjalankan perintah undang-undang, yaitu undang-undang yayasan, sedang menjalankan Permensos, Peraturan Menteri Sosial, pasal 25 ayat 2 huruf D dan huruf E, melaporkan, mendokumentasikan, kan wajib ya, bentuknya surat. Melaporkannya apa ya, angka dong, angka yang dilaporkan. Makanya baru kali ini Novi menghadapi hal seperti ini dan sungguh sangat disayangkan. Tapi pesan Novi cuma satu, tolong kepada rekan-rekan netizen, citizen, jangan lagi menghujat Agus, karena Agus sedang mengalami kedukaan ya, sedang kecelakaan matanya, dan Novi berharap Agus mau berobat, tetap berobat, dan dengan tangan terbuka akan diobati, percayalah. Dan kepada orang-orang yang menghalangi Agus, tolong pakai hati. Kita kemanusiaan lebih kita tinggikan daripada keegoisan. Novi manusia biasa, dia bukan malaikat. Dia bilang dia sedih pasti. Dia bilang sama saya bahwa dia sedih dan hatinya terluka. Tapi lebih sedih lagi kalau melihat Agus tidak diobati katanya. Ya, Agus harus diobati dengan cara apapun. Bahkan kemarin sebenarnya sudah ada agenda cangkok, tapi karena susah dihubungi, tidak dibalas, akhirnya agenda cangkok itu di-delay dulu, di-hold dulu, sampai Agus bersiap dan bersedia untuk dicangkok, Pak. Nggak ada manusia yang sempurna, Bang. Tapi saya melihat dari sisi Novi, sosialnya tinggi, Bang. Mungkin Novi dengan masyarakat kecil, dan saya sebagai pengacara yang pro bono gitu. Jadi cocok sekali tuh, Bang. Dan saya cuma berharap teman-teman netizen membantu untuk bukan meluruskan, mengajak lah. Ayo Gus, ke Novi Gus, kami terbuka kok. Kalau Agusnya misalnya keluarganya nggak enak, bisa ke saya. Sebagai pengacara Novi akan saya antar dengan baik-baik. Tujuannya cuma satu, Agus harus sembuh, Bang. Saya diperlihatkan video oleh kawan saya, video dari Bang FA ya. Agus bisa melihat separuh matanya, dibuka perbannya satu dan disuruh lihat warna kaos, warna duit gitu. Ya, notabene betul semua jawabannya, berarti udah kayaknya, Bang. Pesan saya buat Agus cuma begini, kesempatan cuma satu kali, hidup pun kita cuma satu kali. Ya, Mbak Novi tidak pernah marah sama Agus sama sekali, dan Mbak Novi berharap Agus kembali berhubungan dengan Mbak Novi dan kita sama-sama mengobati mata Agus. Saya mengajak Mas Agus untuk kembali ke Mbak Novi. Kalau untuk perseteruan dengan pengacara Mas Agus kita singkirkan terlebih dahulu, karena yang kita bawa ini adalah kemanusiaan. Itu aja pesan saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.